Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri sekaliannya karena kehormatan nabinya, mengharapkan syafaatnya ke Allah hari nantinya. Pada masa disebutnya, di waktu dijohirkannya, yang menghormatkan nabinya, berdiri sekaliannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Johirnya Nabi di hari Isnain dahulu dari terbitnya fajar. Hormati pertama Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Fatul Umah LCMA, yang kami hormati Saibul Bait yaitu Ibu Hajah Nur Hayati beserta Bapak Haji Zaidin, yang kami hormati Bapak Imam Suhendi selaku RT 002 RW 09 yaitu bersama beserta Ibu Bisyo Helina, yang kami hormati Bapak Haji Tarsono selaku bendahara RT beserta Ibu, yang kami hormati Ibu Hajah AN Sukaina beserta ibu-ibu hajah, ibu-ibu dan para undangan yang semuanya tadi yang kami sebut, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Rabbul Izzati, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita semua segala macam nikmat, di antara nikmat sehat lahir batin, nikmat niat baik untuk mengaji pada malam hari ini, di samping nikmat iman wal Islam. Sholawat iring salam semoga tercurah dan tersanjung keharibaan uswatun hasanah, insan pilihan, insan mulia, manusia panutan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta duriat, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang nantinya akan berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir di padang mahsyar nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Matur tadi udah diadakan pengajian, sudah pada pengajian pembacaan rawi dan zikir dan kirim doa arwah dan doa lain-lainnya untuk mengisi kekosongan waktu tadi sambil menunggu isya ya Pak ya. Dan acara pada malam hari ini tidak lain tidak bukan adalah yaitu acara penutupan istirahat pengajian dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti usai bulan Syawal kita mulai mengaji lagi. Pak Ustadz mulai aktif ya nanti ya. Untuk itu kami selaku jamaah, selaku murid Pak Ustadz mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya jika ada khilaf dan tutur kata kami yang tidak berkenan, karena selama Ustadz mengajar pelajaran-pelajaran yang disampaikan bisa untuk keselamatan kita di dunia wal akhirat. Dan nggak tahu kalau Ustadz ngajar masuk ke otak kita nggak ya, nggak tahu. Tapi kalau di masjid kok saya masuk ya? Harus di masjid aja. Ya syukurlah kalau masuk di sanubari kita bisa kita renungkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami karena waktu. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak RT. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Haji Nur Hayati selaku Sahibatul Bait beserta Pak Haji Jahidin serta seluruh keluarga besar beliau. Yang saya hormati Pak RT 0209 Pak Imam Suhendi, juga Pak Haji Carsono selaku bendahara yang alhamdulillah selalu setia bersama kita semuanya. Juga yang saya hormati Ibu Janari beserta Ibu En selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas Komplek Ruri RT 02 R09 dan seluruh pengurus serta seluruh ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Ikhlas yang dirahmati Allah SWT. Mengawali pertemuan kita di pertemuan terakhir ini. Mengawali pertemuan kita di pertemuan terakhir. Mari kita senantiasa berlatih untuk merawat syukur kita kepada Allah SWT, senantiasa memanjatkan pujian hanya kepadanya. Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan kita yang maha terpuji, Tuhan kita yang kebaikannya kepada kita sungguh tidak terhitung jumlahnya, sungguh tidak dapat kita nilai harganya, dan sungguh tidak pernah terhenti alirannya. Salawat dan salam semoga selalu tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para ummatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh madhub termasuk kita di antaranya. Baik, Ibu sekalian, malam ini karena malam terakhir sebelum kita masuki bulan suci Ramadan, saya ingin bersama-sama membahas, mereview dialog tentang persiapan Ramadan. Jadi kita temanya persiapan Ramadan. Nanti Ibu kalau ada pertanyaan monggo, kita mungkin banyak diskusi saja untuk persiapan Ramadan. Tapi sebelum saya buka sesi tanya jawab untuk persiapan Ramadan, juga termasuk di dalamnya adalah persoalan seputar masalah puasa, seputar masalah tarawih dan sebagainya. Saya ingin awali dulu dengan menyampaikan sedikit materi lah ya buat pengantarnya. Jadi Ibu sekalian, menghadapi bulan Ramadan itu memang dianjurkan ada persiapan. Jadi bukan semacam tradisi ya. Karena ini merupakan perintah dari Allah SWT secara tidak langsung dan juga menjadi tradisi para ulama dulu. Di dalam surat At-Taubah ayat 46 Allah SWT berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahu bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Kata Allah SWT dalam ayat yang mulai ini, ayat ini surat At-Taubah ayat 46 itu adalah firman Allah yang berisi kritikan, celaan Allah kepada orang-orang munafik yang ketika diajak Nabi untuk perang berjihad membela agama Allah dalam perang Uhud, itu mereka banyak yang tidak mau berangkat, tetapi mereka itu ngeles atau banyak alasan. Mereka nggak berangkat, tapi alasannya macam-macam. Nah, Nabi sebagai manusia biasa, beliau ya menilai dari sisi lahiriah, dia alasannya misalkan sakit ya udah. Tapi Allah Ta'ala kan tahu isi hati orang kan, maka ketika orang munafik ini banyak alasan, Allah kemudian membongkar isi hatinya. Kata Allah Ta'ala, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Seandainya mereka orang-orang munafik itu betul-betul ingin keluar bersama Nabi, ikut dalam rombongan perang Tabuk, ikut dalam rombongan perang Tabuk, la'addu lahu 'uddah. Niscaya mereka betul-betul menyiapkan perbekalan. Jadi Allah mengkritik kalau mereka itu niatnya sungguh-sungguh ingin ikut bersama Rasul, tak tentu ada persiapan gitu. Karena perang Tabuk itu perang yang sangat berat. Musimnya panas banget, kemudian tempatnya jauh, yang dihadapi itu tentara Romawi. Tentara Romawi itu zaman itu merupakan salah satu dari dua negara adikuasa. Kalau sekarang yang masuk kategori negara adikuasa Amerika sama Rusia kan. Nah,
Romawi ketika itu kira-kira seperti Amerika sekarang. Nah, sedangkan kekuatan Islam di Madinah itu baru tumbuh, tapi sudah berani melawan Romawi sekelas Amerika. Gitu. Maka Rasul sampaikan supaya semuanya persiapan. Nah, yang mukmin, yang imannya benar itu siap-siap, siap-siap. Entah siap perbekalan atau siap persiapan fisik, termasuk persiapan dana. Gitu. Nah, orang munafik ini nggak ada tanda-tanda persiapan. Gitu. Akhirnya hari H tiba, Rasul berangkat dalam perang Tabuk bersama orang-orang mukmin. Nah, setelah perang selesai, Rasul balik ke Madinah, menang. Nah, orang-orang munafik itu berebut menemui Nabi. Ngapain? Ingin menyampaikan alasan. Datang, ya Rasulullah, maaf ya, kemarin saya nggak ikut. Sebenarnya saya ingin ikut ya Rasulullah, tapi kemarin agak meriang. Nah, kata sebagian mereka, ya Rasul ya, namanya kita manusia itu kan hanya diperintahkan untuk melihat lahiriahnya kan. Dia ngomongnya meriang ya sudah kan. Ya Rasulullah, datang lagi munafik. Maaf ya, kemarin saya sebenarnya pengen ikut berangkat ya Rasulullah, tapi kemarin itu lagi banyak kerjaan, banyak deadline. Ya sudah. Ya Rasul, maaf ya, kemarin istri saya lagi hamil tua. Udah macam-macam alasan dikemukakan. Nah, tapi Allah SWT kan tahu isi hati orang kan. Maka kata Allah SWT, kalau mereka betul-betul ingin keluar bersama Nabi, tentu mereka la'adula udah. Mereka melakukan persiapan. Tapi faktanya mereka tidak ada persiapan. Dan sekaligus Allah juga menyampaikan walakin karihallahu bi'athahum, tapi Allah juga memang tidak suka dengan keberangkatan mereka. Seandainya mereka ikut, Allah nggak suka. Kenapa orang munafik itu bikin ribet terus? Pasti mereka kalau ikut bersama Nabi ngelah-ngeluh. Sambat kalau bahasa Jawanya. Ngelah-ngeluh, sambat gitu. Protes-protes, kritik Nabi, macam-macam gitu. Itu tipe orang munafik. Karena mereka itu imannya bohong-bohongan. Maka kalau diajak berat sedikit, diajak berita sedikit dalam Islam ini, ya mereka ngelah-ngeluh, imannya bohong-bohongan kok. Itu maka Allah tidak suka. Karena Allah sudah tahu watak asli orang munafik. Fasabbatahum, maka Allah pun melemahkan motivasi mereka. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dan disampaikan kepada mereka, duduklah kalian bersama-sama orang yang duduk atau orang yang tidak ikut dalam perang tersebut. Nah, Ibu sekalian, ayat ini memang diturunkan berkaitan dengan peristiwa perang. Tetapi pelajaran dari ayat ini itu berlaku umum, termasuk berlaku untuk persiapan Ramadan. Apa inti pelajarannya? Inti pelajarannya adalah bahwa ketika kita mendapatkan tugas penting gitu, atau menghadapi momen penting dalam hidup kita, sebagai tanda kita serius menyambut momen dan perintah penting itu, kita harus melakukan persiapan. Kalau tidak ada persiapan, itu kita dinilai tidak serius. Misalnya nih ibu-ibu, entah yang sudah atau yang akan. Ketika misalnya akan kedatangan calon besan, misalnya Bu ya, mau kedatangan calon besan, itu pasti kan dianggap itu momen serius. Pasti dilakukan serangkaian persiapan, kan gitu. Jauh-jauh hari udah kalang kabut kan gitu. Yang sudah atau yang akan gitu kan. Saya bayangkan seperti itu, gitu kan. Coba misalnya ada calon besan datang, ternyata yang ditamui gitu, itu pagi-pagi terlihat gak ada persiapan. Datang ternyata rumahnya masih berantakan gitu ya, hidangannya juga baru pesen gitu. Misalnya ya, calon besannya pasti dalam hati, ini niat apa enggak sih? Mau besanan enggak sama saya? Kan kira-kira seperti itu kan? Itu soal besan berbesan. Nah, demikian pula berkaitan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang teramat istimewa bagi kita umat Islam, dan diistimewakan oleh Allah SWT dan Rasulullah. Maka kalau kita serius gitu, ingin menyambut Ramadan, ingin maksimal di bulan Ramadan, maka tanda keseriusan kita itu harus ditunjukkan dengan adanya persiapan. Nah, bulan Sya'ban ini itu adalah momen terakhir atau kesempatan terakhir bagi kita untuk persiapan. Udah gak ada lagi. Nah, harusnya kalau idealnya buat Jenaring, idealnya persiapannya itu dari bulan Rajab kemarin. Tapi Rajab kan sudah lewat kan? Nah, kita masih punya kesempatan di Sya'ban ini kira-kira 2 pekan. Kalau idealnya iya Rajab, sebagaimana kata sebagian ulama, di antaranya disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar Warraq Al-Balkhi. Beliau mengumpamakan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu dengan ungkapan Rajab syahrul lizar'i
wa Sya'ban syahru lisaqyir zar'i, wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Sya'ban bulan untuk menyiram tanaman, dan Ramadan bulan untuk panen tanaman. Lalu beliau mengatakan, "Faman lam yazra' fi Rajab wa lam yasqi fi Sya'ban, fa kaifa yahsudu fi Ramadan." Barang siapa yang tidak merasa nanam di bulan Rajab dan tidak merawat tanamannya di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin akan panen di bulan Ramadan? Jadi kalau kita ingin panen pahala di bulan Ramadan, ingin panen ampunan di bulan Ramadan, maka harus ada persiapan. Nah, idealnya dimulai Rajab. Tapi kalau kemarin belum persiapan, Sya'ban ini momen terakhir kita. Persiapan apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah mempersiapkan iman dan ruhiyah kita. Jadi iman kita perlu dijaga, ruhiyah kita perlu dijaga. Gitu. Karena ini yang modal iman, gitu ya, modal kesehatan ruhiyah ini yang menjadikan kita ini bisa semangat melaksanakan ibadah dan ketaatan. Ruqyah apa kesehatan? Ruhiyah kesehatan. Menjaga kesehatan iman dan ruhiyah kita. Menjaga kesehatan iman dan ruhiyah kita. Nah, iman dan ruhiyah kita itu sebagaimana kata Nabi SAW, iman itu dapat mengalami apa? Pelapukan. Pernah saya sampaikan kan ya? Itu. Bahwa iman dalam hati kita itu dapat mengalami pelapukan, dapat apa namanya? Usang gitu ya. Tepok, rapuh gitu. Tetapi kalau rapuhnya kayu, rapuhnya besi, lapuknya baju, itu tidak bisa diperbarui. Tapi kalau lapuknya iman, itu bisa diperbaharui. Maka perlu kita menjaga iman kita supaya menjelang Ramadan ini jangan sampai iman kita ngedrop. Kalau iman kita ngedrop, kita tidak akan kuat melaksanakan ibadah yang panjang. Karena Ramadan ini adalah bulan yang merupakan satu bulan di mana di dalamnya ada perintah ibadah mahdhah yang paling panjang. Kalau ibadah yang ghairu mahdhah, itu yang paling panjang adalah ibadah rumah tangga dan bekerja. Kan ibadah ada dua ya, apa mahdhah dan pernah lupa dah. Mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang lainnya pada pura-pura lupa, Bu. Yang jawab tadi yang pura-pura nggak lupa. Mahdhah itu artinya apa? Murni. Ghairu mahdhah tidak murni. Kenapa dinamakan ibadah ada yang mahdhah dan ghairu mahdhah, ada yang murni tidak murni? Jadi gini, kalau ibadah mahdhah itu dia murni penghambaan kepada Tuhan, maka disebut ibadah mahdhah. Seperti orang sholat. Orang sholat itu murni, dia adalah penghambaan kepada Tuhan. Puasa itu mahdhah, murni penghambaan kepada Allah SWT. Baca Quran itu murni penghambaan. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang tidak murni penghambaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada unsur-unsur duniawi yang kita dapatkan. Contoh, orang berumah tangga. Ya, kita menikah, lalu kemudian berumah tangga, itu ibadah dalam Islam. Tapi kategorinya ibadah apa? Ghairu mahdhah, tidak murni. Kenapa? Karena ketika orang itu berumah tangga, selain insya Allah dia mendapatkan pahala dari Allah karena melaksanakan perintah Allah untuk berumah tangga, orang ketika berumah tangga juga sekaligus mendapatkan keuntungan duniawi. Yang suami dan sewu kebutuhannya dilayani oleh istrinya. Yang istri kebutuhannya dicukupi oleh suaminya. Ada keuntungan duniawi didapatkan. Maka meskipun dia ibadah tapi tidak murni penghambaan kepada Tuhan atau kepada Allah SWT. Demikian pula orang bekerja, khususnya bagi bapak-bapak. Bapak-bapak bekerja mencari nafkah itu perintah agama. Menafkahi keluarga itu hukumnya wajib. Maka ketika seorang ayah, seorang suami bekerja dari pagi sampai sore 8 jam atau 10 jam, itu sesungguhnya dia sedang beribadah. Asal niatnya karena Allah SWT. Tapi ibadah kerja itu bukan ibadah yang murni. Ibadah yang tidak murni atau apa tadi? Ghairu mahdhah. Kenapa? Karena dalam ibadah bekerja itu selain kita insya Allah mendapatkan pahala, juga ada unsur duniawinya. Berupa apa? Gaji, kan gitu.
fasilitas dan lain-lain. Nah, ibadah ghair mahdhu yang paling panjang pertama tadi adalah berumah tangga, yang kedua adalah bekerja. Nah, kalau ibadah mahdhu terpanjang itu ibadah di bulan Ramadan. Karena kita diwajibkan Allah Ta'ala puasa selama sebulan full. Gak ada ibadah yang durasinya terpanjang melebihi panjangnya ibadah puasa Ramadan. Karenanya ini butuh iman yang kokoh. Maka di ayat puasa Allah Ta'ala mula-mula atau di awal memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana ayat puasa, saya yakin semuanya hafal lah ya ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal semua kan? Alhamdulillah gitu. Ya harus gitu. Wahai orang-orang yang di dadanya ada iman. Jadi Allah manggil pertama-tama orang yang beriman. Karena ibadah puasa ini ibadah yang sangat spesial. Orang yang tidak beriman itu tidak akan puasa. Karena ibadah puasa ini, kalaupun orang nggak puasa nggak ketahuan. Iya serius. Orang kalau ibadah yang lain itu pasti ketahuan. Coba apa yang ibadah selain puasa yang nggak ketahuan apa? Nggak ada. Sholat ketahuan kan? Kelihatan ada wujud gerakannya. Baca Quran, sedekah kelihatan, baca Quran kelihatan, zikiran kelihatan, apalagi haji apalagi kan? Kelihatan banget gitu. Gitu. Ngaji seperti ini kita bermajlis kelihatan. Satu-satunya ibadah yang tidak kelihatan bentuknya adalah ibadah puasa. Bahkan anggota keluarganya sendiri kalau seandainya orangnya gak puasa bisa nggak tahu. Ya kan? Gitu. Ada acara buka puasa di kantor misalkan atau di komplek lah misalkan. Ada acara buka puasa. Apa yakin semua yang datang itu puasa? Boleh jadi ada yang nggak puasa. Gitu. Boleh jadi ada yang nggak puasa dan nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Gitu. Karena memang ada ibadah puasa itu ibadah yang tidak ada wujud gerakannya. Dia hanya ibadah yang paling rahasia. Makanya di antara hikmahnya, kenapa Allah Ta'ala dalam ayat tentang puasa itu diawali dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, karena hanya mereka yang punya iman kepada Allah Ta'ala yang mau melaksanakan puasa yang sangat rahasia ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya. Wahai orang-orang yang di dadanya ada iman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Orang sebelum kita juga diwajibkan puasa. Cuman ada perbedaan. Jadi misalkan kalau orang zaman dulu puasanya itu tidak pakai sahur. Tapi kalau kita sahur itu bagian dari sunnah. Jadi iya, maka ada hadis Nabi tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini hadis Nabi. Kita mungkin waktu kecil sering mendengar kan ini bacaan tarhim ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Artinya apa? Sahurlah kalian fa inna fis sahuri barakah. Karena sungguh dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya kita diwanti-wanti Nabi supaya setiap puasa khususnya Ramadan itu dianjurkan sahur. Tidak harus nasi. Yang penting sahur, termasuk sekedar minum air. Yang penting sahur. Pokoknya kita ngamalin sunnah Nabi. Kalau puasa Ramadan khususnya itu disunahkan banget untuk sahur. Dan sekali lagi tidak harus nasi. Kalau kesiangan gimana tuh? Oh iya, kalau kesiangan nggak boleh Pak Haji. Maksudnya nggak minum apa-apa gitu. Ya? Kesiangan kan udah masuk udah nggak langsung 14 saya puasa. Gitu. Jadi kan sahur. Iya, kalau kesiangan itu artinya misalkan kurang 5 menit adzan misalkan, maka masih mungkin kan? Masih mungkin. Tapi kalau kesiangannya itu dalam artian sudah adzan ya sudah nggak boleh. Makanya kan berarti nggak ada sahur itu. Iya, kalau itu kan terpaksa. Tapi secara umum normalnya kalau kita bisa tetap usahakan sahur. Dan sahur ini itu pembeda antara puasanya umat Rasulullah dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani zaman itu. Kalau orang Yahudi dan Nasrani itu tidak ada kesunatan untuk sahur. Nah kalau kita itu ada. Gitu. Maka meskipun kita tiap hari sarapan, tapi kalau kita sahur itu pahalanya beda. Kan tiap hari mungkin rata-rata kita sarapan Bu ya. Paling tidak ngopi lah gitu. Bapak mungkin ngopi sama mungkin
apa gorengan atau apa gitu ya gitu, nggak harus nasi gitu ya. Oke, itu sarapan, itu mubah, nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita sahur itu menjadi berpahala karena kita mengamalkan sunnah Nabi sebagaimana tadi disampaikan Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanlah kalian sahur, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Nah, jadi puasa ini bukan kewajiban baru, tapi kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita dan umat-umat sebelum kita. Tujuannya supaya kita bertakwa. Orang kalau puasanya beneran, insya Allah takwa beneran. Asal dia betul-betul puasa, insya Allah selesai puasa dia bertakwa. Kenapa? Karena kalau puasa beneran, itu dia yang puasa bukan hanya lisannya, bukan hanya mulutnya, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau puasa beneran, itu mulutnya tidak makan, tidak minum, juga tidak ngomongin orang. Pandangan matanya pun dikendalikan, pendengarannya pun juga dikendalikan. Itu puasa yang benar. Gitu. Karenanya dalam hadis yang lain, Rasul menyampaikan betapa banyak orang yang puasa itu tidak mendapatkan kecuali rasa lapar dan dahaga. Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena yang puasa cuma mulutnya dari makan minum, tapi tidak puasa dari ngomongin orang, gitu. Ngomong yang tidak ada gunanya. Juga pandangan matanya juga tidak dijaga dan seterusnya. Nah, ini persiapan iman. Yang kedua, selain persiapan iman, adalah persiapan dengan melaksanakan pemanasan ibadah Ramadan. Gitu. Jadi pemanasan penting. Ya. Setidaknya ada 3 ibadah yang perlu kita latih sebelum Ramadan. Pertama, puasa sunnah. Yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, tilawah Quran. Ini 3 ibadah yang perlu kita lakukan latihan sebelum Ramadan. Yang pertama, puasa sunnah. Ini perlu. Dan di bulan Sya'ban ini, itu Rasulullah SAW itu paling sering puasa sunnah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dengan riwayat Hasan dari sahabat Nabi Usama bin Zaid. Usama bin Zaid pernah nanya ke Rasul, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini sesering engkau puasa di bulan lain. Kenapa?" Kurang lebih seperti itu pertanyaan Usama bin Zaid. "Lam araka tasumu fi syahri minasyuhuri ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini sebanyak atau sesering puasamu di puasa di bulan-bulan yang lain. Tanya seorang sahabat, namanya siapa tadi? Usama bin Zaid. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi SAW, Sya'ban itu adalah syahrun yaghfulu anhu nas baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fi a'malul ibadi ila rabbil alamin. Sya'ban itu adalah bulan gitu, yang banyak dilupakan oleh orang. Jadi Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Dan dia adalah bulan kejepit. Kejepit antara apa? Rajab dan Ramadan. Rajab dan Ramadan. Ya kan? Antara Rajab dan Ramadan ada bulan Sya'ban. Jadi dia bulan kejepit. Nah, nasibnya bulan Sya'ban ini agak kasihan. Banyak dilupakan orang. Kalau Ramadan enggak. Ramadan itu bulan yang paling dianamaskan oleh kaum muslimin. Rasa-rasanya tidak ada kaum muslimin yang tidak mengetahui kapan Ramadan itu masuk. Bahkan dari jauh-jauh hari sudah banyak yang ancang-ancang, Ramadan sebulan lagi ya? Oh, Ramadan 3 pekan lagi ya? Gitu. Selalu diingat Ramadan. Nah, Rajab masih mending. Meskipun Rajab itu tidak sepopuler bulan Ramadan, gitu. Tapi masih mending. Di antaranya ada peringatan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Tapi Sya'ban ini paling ngenes. Sya'ban ini paling ngenes. Ya kurang diperhatikan aja. Gitu. Kurang diingat. Makanya Nabi mengingat-ingat bulan Sya'ban dengan cara berpuasa. Nah, selain itu kata Nabi, ternyata juga Sya'ban ini, ibu sekalian, adalah bulan diangkatnya amalan kita kepada Allah SWT secara tahunan. Jadi ada pelaporan amal secara tahunan itu di bulan apa? Sya'ban. Kalau pelaporan amal harian itu di bulan di waktu apa? Bulan Kamis. Yang harian. Bulan Kamis. Harian. Ya, yang harian waktu apa?
Asar dan subuh. Kalau yang harian di waktu asar dan subuh. Kalau pekanan Senin Kamis. Nah, kalau tahunan Sabar. di bulan Sya'ban gitu. Jadi ternyata di bulan Sya'ban ini itu adalah diangkatnya atau dilaporkannya amalan kita kepada Allah Taala. Tapi jangan mikir gini loh, emang kalau nggak dilaporin Allah nggak tahu. Tahu nggak kira-kira Bu? Kalau nggak dilaporin, tahu. Tapi kenapa Allah menunggu laporan? Bukan nunggu laporan, tapi Allah memang sengaja membuat sistem kehidupan seperti itu. Apa di antara hikmahnya? Ini penting. Sebab kalau ibu nanti ditanya putra-putrinya atau cucunya, Mama atau apa Utim, kok Allah punya malaikat banyak? Ada yang tugasnya nyatet amal, ada yang tugasnya jaga neraka, surga, ada yang menyampaikan wahyu, ada yang ngatur hujan. Emang Allah keteteran? Misalkan ada negatif ada apa? Anak-anak sekarang kan suka kritis-kritis kan? Ya. Apa jawabannya? Karena ada sistem. Apa sih? Membuat sistem. Satu, yang kedua. Yang bisa satu lagi boleh pulang duluan. Ke penutupan ya. Yang pertama, Allah ingin mengajarkan sebuah sistem manajemen SDM. Bahasa kerennya ya, manajemen sumber daya manusia. Kalau ini sumber daya malaikat. Itu satu. Yang kedua, dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah Allah ingin menunjukkan betapa besarnya kerajaan Allah. Malaikat itu jumlahnya dengan manusia banyak mana? Banyak malaikat. Berkali-kali lipat. Manusia katakanlah hari ini itu 7 miliar. Ya, seluruh manusia hari 7 miliar. Jumlah malaikat itu nggak kehitung. Contoh misalkan, kita yang nyatet berapa malaikatnya? Dua kan? Ada malaikat kanan kiri kan? Kalau jumlahnya 7 miliar, berarti jumlah malaikat yang nyatet 14 miliar. Itu baru yang tugasnya apa? Nyatet amal. Belum yang jaga gunung. Ada sendiri-sendiri. Malaikat penjaga gunung ada sendiri. Malaikat yang ngatur angin ada khusus. Yang ngatur hujan ada khusus. Bagi rezeki kita ada khusus. Yang mengantarkan rahmat ada khusus. Nyabut nyawa ada khusus. Dan ada malaikat-malaikat yang tugasnya khusus mendatangi majelis taklim. Ada. Jadi setiap ada majelis taklim di muka bumi, itu ada malaikat-malaikat khusus yang datang. Dicari di mana ada majelis taklim, mereka datang. Lalu mereka panggil teman-temannya, sesama malaikat pengunjung majelis taklim. Didatangi, ini ada di majelis taklim di RT 209. Datang malaikat. Gitu. Di mana lagi ada? Itu ada malaikat-malaikat khusus, tugasnya cuman mendatangi majelis taklim. Ada. Mengaminkan doa enggak? Bisa mengambilkan doa, menaungi kita, menurunkan rahmat dan seterusnya. Nah, ada lagi keterangan tentang jumlah malaikat yang begitu banyak itu, yaitu berkaitan dengan hadis tentang malaikat-malaikat Allah SWT di langit ke-7. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah, bahwasanya di setiap langit itu ada Ka'bah, semacam Ka'bah ya, di setiap langit. Jadi kalau Ka'bah di bumi namanya apa? Baitullah. Sip lah kita. Biar seger gitu. Ka'bah di bumi namanya Baitullah gitu. Nah, Ka'bah di langit pertama itu namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Nah, kemudian di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam juga ada Ka'bahnya. Nah, kemudian Ka'bah di langit ketujuh itu namanya Al-Baitul Ma'mur. Saya ulang ya, Ka'bah di bumi namanya Baitullah. Ka'bah langit pertama namanya Baitul Izzah, Ka'bah langit ketujuh namanya Al-Baitul Ma'mur. Ini yang saya tahu namanya. Langit kedua, 3 dan 6 itu saya belum menemukan namanya. Tapi para ulama mengatakan setiap langit itu ada Ka'bahnya, tempat pusat ibadah para malaikat di langit itu. Nah, di Baitul Ma'mur, Ka'bah langit ketujuh itu Rasul pernah menyaksikan ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang ibadah di Baitul Ma'mur itu. Dan masing-masing malaikat hanya punya kesempatan sekali tok seumur-umur. Kayak kewajiban haji. Kewajiban haji kan wajibnya berapa sekali? Sekali seumur hidup. Nah, malaikat di langit ketujuh itu mereka datang ibadah ke Baitul Ma'mur, Ka'bah langit ketujuh sekali seumur-umur mereka. Kenapa? Ya begitu aturan Allah SWT. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau sehari 70.000 kali berapa umur dunia ini?
Beda lagi malaikatnya ya. Iya beda, setiap hari beda. Jadi hari ini 70.000 malaikatnya beda. Besok malaikat 70.000 malaikat beda. Namanya cuma sekali kan. Ya hanya sekali. Seumur umur malaikatnya hanya punya kesempatan sekali datang ke Baitul Ma'mur itu. Nah kalau sehari 70.000, lalu kali seumur umur di dunia ini atau alam raya ini, berarti nggak hitungkan jumlah malaikat. Nah Allah punya malaikat banyak itu, di antaranya adalah ingin menunjukkan betapa besarnya kerajaan Allah. Gitu. Jadi bumi ini, ibu sekalian, planet bumi ini itu dibandingkan alam semesta seluruhnya itu seperti kacang hijau yang dilempar, satu biji kacang hijau ya dilempar ke halaman. Itu besarnya kerajaan Allah. Satu kacang hijau bukan sekarung, kacang hijau satu biji. Lalu itu dilempar ke lapangan. Ya, bumi itu ibarat kacang hijau, alam semesta itu lapangan itu adalah alam semesta ciptaan Allah. Sebesar itu alam semesta ciptaan Allah SWT ini. Maka kita itu polanya seperti apapun itu ini tidak mengganggu kerajaan Allah SWT. Karena kerajaan Allah itu begitu besar. Ya. Nah, jadi Jadi bulan Syaban ini Rasul paling banyak puasa. Nah kita perlu latihan untuk puasa di bulan Syaban ini. Yang kedua perlu juga kita memperbanyak qiyamul lail. Tapi saya kalau lihat naga-naganya ibu sih sudah rajin kayaknya. Rajin lupa. Puasa sunnahnya rajin, qiyamul lail kayaknya juga pada rajin kayaknya. Rajin lupa. Rajin lupa. Alam aja, apa aja suka gitu dah. Kayaknya sih rajin lah gitu. Kalau ibu saya lihat rajin. Yang ketiga baca Quran. Baca Quran juga rajin ya. Setiap Jumat pada Tiap hari. Iya, setiap hari ya. Udah keren lah pokoknya. Udah, tinggal kita jaga. Kita jaga kesinambungannya sehingga harapannya nanti ketika masuki bulan Ramadan kita bisa maksimalkan lagi. Nah, tapi yang selalu saya ingatkan, setelah ibu biasa menghatamkan Quran 30 juz, saya ingin gitu mengajak ibu sekalian, yuk coba khatamkan Quran plus terjemahnya. Artinya. Ya, plus artinya. Biar beda kita. Kalau menghatamkan Quran berapa? 30 juz tanpa arti kan udah biasa toh? Mungkin semuanya sudah pernah kan? Malah kalau Ramadan mungkin bisa 2 kali, 3 kali khatam kan? Nah, coba. Mulai sekarang programkan baca Quran khatam tapi plus terjemahnya dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan sampai Anas. Coba. Selain baca terjemahnya, nanti di bawahnya kan biasanya suka ada footnote-nya tuh. Baca juga footnote-nya supaya paham isinya. Nah, kalau ibu melakukan itu, insya Allah selesai 30 juz itu berasa beda. Nggak selesai dah. Ya. Jangan. Kalau tidak selesai di Ramadan, nggak apa-apa lanjut sampai Syawal. Ya. Tapi kalau ibu mau biar agak puas sedikit, nggak apa-apa. Ramadan khatam sekali saja. Oke, Ramadan khatam sekali saja. Sisa waktunya khatamkan lagi tapi dengan terjemahnya. Kalau tidak selesai Ramadan, sambung ke Syawal. Selesai 30 juz plus terjemahnya, saya yakin ada sesuatu yang berbeda yang ibu dapatkan. Sama ini kan nggak tahu artinya kan? Gitu. Allah cerita apa sih dalam ayat yang kita baca? Kita nggak tahu artinya. Allah membicarakan apa tentang surga neraka? Kita nggak tahu maksudnya. Sama yang gitu. Meskipun tetap dapat pahala, ibu baca Quran nggak tahu artinya tetap dapat pahala. Tetap dapat. Cuman supaya kelas kita naik, maka tambahkan khatam plus terjemahnya. Memang lama. Tapi saya pernah menyampaikan ini ke jamaah, ada yang melakukan, dia senang banget. Dia senang banget setelah melakukan itu, ternyata akhirnya dia tahu cerita para nabi, gitu ya, tahu banyak hal tentang masalah hukum dalam Quran dan seterusnya. Dia senang sekali. Pakai guru nggak? Nggak apa-apa. Iya, betul. Iya. Jadi betul sekali. Jadi caranya Bu Win, kita baca satu ayat nih. Saya itu baca terjemahnya. Lanjut ayat kedua plus terjemahnya. Kalau ada footnote-nya, baca footnote-nya. Karena footnote ini akan menjelaskan apa yang tadi dalam terjemahan itu belum jelas. Iya, bahasanya beda. Iya. Apalagi kalau mushaf Qur'annya yang terjemahnya kayak yang Bu Dr. Endang. Itu dia terjemahannya sebenarnya terjemahan plus tafsir. Jadi bukan terjemahan lafzi bukan terjemahan lafaz tapi terjemahannya plus setengah tafsir. Itu lebih memahamkan lagi. Karena ibaratnya gini. Para ulama itu memang ketika ditanya, mana yang lebih utama? Kita hatam berkali-kali atau hatam sekali tetapi
tahu artinya. Mana lebih utama, Bu? Diamalkan. Tahu arti. Tahu arti, artinya tahu. Sekali tapi tahu artinya dibandingkan banyak tapi nggak tahu artinya. Oke. Nah, jadi ada yang mengatakan yang lebih utama itu sekali tapi tahu artinya. Tapi ada yang mengatakan tidak tahu artinya tapi berkali-kali juga sama utamanya. Tapi tinjauannya beda. Kalau sekali hatam tapi plus terjemahannya, itu kualitasnya A. Gitu. Ibaratnya dia punya mobil 1 tapi Alphard. Kalau yang hatam 4 kali tapi nggak tahu terjemahannya, itu juga keren juga. Karena satu hurufnya pahalanya berapa? 10 kan? Satu huruf pahalanya 10. Gitu. Tapi karena nggak tahu artinya, itu seperti punya mobil 4 tapi mobil tua semua. Jadi punya mobil 4 tapi tua semua. Carry tua. Fiat. Apa lagi, Bu? Fiat. Fiat. Kijang tua, apa yang tua lah gitu. Tapi punya 4 gitu. Nah yang ini tadi cuma 1 tapi Alphard. Kira-kira kerenan mana? Keren apa? Alphard tapi 1 ya. Gitu. Nah kalau yang khatam sekali plus terjemahnya berarti kira-kira dapatnya Alphard. Tapi kalau yang khatam 4 kali nih ya, tapi nggak pakai terjemahan, kira-kira seperti punya mobil 4. Tapi mobil kijang tua. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oh jangan, mau ditambah-tambah aja. Tapi sama-sama lumayan lah ya, daripada yang tidak hatam, nggak baca. Oke. Dia puasa sunahnya coba kita panasin, latihan. Qiyamulailnya juga sama, kemudian tilawah Al-Qur'annya kita sama. Kita tingkatkan terus. Nah, itu 2 persiapan penting yang perlu kita lakukan. Kemudian meskipun kita ngajinya libur, kalau bisa tetap sambil baca-baca buku, dengerin ceramah-ceramah dan seterusnya supaya nambah ilmu kita. Gitu ya. Tadarus di masjid. Oh, tetap tadarus ya? Oh iya ya. Di masjid ada. Yang malam Jumatnya libur ya? Oh iya, siap Bu. Oke. Siap. Mantap. Baik, Ibu sekalian, itu sebagai pengantar. Masih ada waktu, barangkali masih ada waktu. Monggo jika ada pertanyaan seputar fikih puasa, fikih tarawih atau yang lain-lainnya, monggo jika ada. Ini Ustadz kalau Baik, silakan. misalnya puasa untuk orang yang sakit atau yang manula, udah sepuh-sepuh gitu, ada keringanan, ada kisah-kisahnya nggak? Ya, kita juga. Iya. Oke. Rukhsah puasa itu ada. Jadi Islam itu ada mengenal yang namanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan ya. Rukhsah itu artinya keringanan. Jadi puasa itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik. Yang ketiga berakal. Gitu ya. Muslim balik berakal. Itu wajib untuk berpuasa. Nah, tetapi kalau dia muslim balik berakal tapi ada udzur, ada halangan, itu mendapatkan rukhsah atau keringanan. Di antara yang mendapatkan rukhsah atau keringanan adalah orang yang sakit. Ya, orang yang sakit itu mendapatkan keringanan tidak puasa. Nah, ini perlu dibedakan. Kalau sakitnya sakit yang ada harapan sembuh, artinya sakit biasa ya, pusing-pusing, batuk pilek, demam, apa ya, sakit biasa, ya kemarin-kemarin juga sakit gitu, nanti sembuh lagi. Maka kalau dia tidak puasa di Ramadan tersebut, dia wajib mengqadha. Tidak boleh bayar fidyah, tapi mengqadha. Gitu. Tapi kalau sakitnya sakit menahun, memang setiap hari ya sakit. Gitu. Hampir nggak pernah sehat selama setahun. Nah, saya apalagi misalkan ya tiduran terus di tempat tidur, berarti sakitnya menahun kan? Nah, kalau seperti ini itu tidak ada kodok-kodokan, tapi langsung bayar fidyah. Gitu. Itu untuk yang sakit. Kemudian kalau yang lain-lain seperti orang safar, pulang kampung lalu tidak puasa, boleh tidak? Boleh. Mana yang lebih utama ketika orang pulang kampung itu puasa atau tidak puasa? Tidak puasa. Dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Kalau misalkan dengan dia puasa itu tidak ngaruh dalam aktivitas perjalanan dia, maka yang utama tetap puasa. Kalau dia tidak terpengaruh oleh puasa meskipun dia di perjalanan, maka yang utama adalah puasa. Kenapa yang utama puasa dalam kondisi seperti ini? Karena kewajibannya cepat tertunaikan. Tapi kalau dengan puasa itu mengganggu, apalagi misalkan dia nyetir sendiri, gitu ya, setengah ngantuk. Nah, karena puasa nggak bisa ngopi. Nah, kalau seperti ini, afdolnya tidak puasa.
Bahkan kalau misalkan membahayakan banget, ngantuknya berat banget misalkan, hampir-hampir nabrak, itu wajib tidak puasa. Karena taruhannya nyawa. Gitu. Nah itu syariat kayak gitu tuh. Gitu. Itu ya untuk yang orang yang safar gitu. Safar sakit sudah. Kemudian untuk yang apa namanya? Manula ya. Manula kalau tidak kuat, manula itu kan Manusia lanjut usia. Ayo begal banget dah. Manusia lanjut usia gitu. Bahasanya tuh menurut saya keras, kasar gitu. Saya tuh nggak lansia gitu ya. Manula. Lansia lanjut usia sama. Oke, kalau orang yang sudah sepuh nggak kuat puasa, maka fidyah. Fidyah. Kalau yang dia nggak kuat puasa di Ramadan nggak kuat, di luar Ramadan juga nggak kuat kan? Ya sudah, fidyah. Seperti itu. Udah otomatis dia fidyah gitu. Memberi makan satu orang fakir miskin setiap harinya gitu. Dengan berapa sih batasnya Manula? oh nggak ada, kembali kepada kemampuan masing-masing. Ya, yang kerasa tidak kuat gitu ya, yang betul-betul nggak kuat ya, bukan pura-pura nggak kuat gitu. Yang memang betul-betul sudah tidak kuat gitu, boleh tidak puasa, tetapi dengan cara nanti membayar fidyah. Gitu. Ya. Bayar Kodo. Enggak. Tidak. Saya pernah dengar kayaknya bayar kodo juga, bayar fidyah juga deh. Saya pernah dengar apa? Tidak. Kalau orang itu safar, tidak ada fidyah. Cukup mengkodok puasa saja di hari setelah bulan Ramadan, setelah 1 Syawal. Gitu. Cukup, nggak pakai fidyah-fidyahan. Yang ada membayar fidyah plus kodok puasa, gitu. Itu sifatnya ijtihad ulama ya, yaitu mereka yang tidak puasa karena faktor kehamilan atau menyusui. Misalkan gini, tapi ini perlu dirinci. Kalau seorang ibu hamil atau ibu menyusui, dia tidak puasa karena dia tidak kuat. Misalkan mabuknya berat gitu, di awal kehamilan hamilnya berat gitu ya, mabuk, muntah-muntah, keliangan macam-macam lagi gitu. Lalu dia tidak puasa, boleh tidak apa-apa, tapi dia mengqadha di hari yang lain. Tapi dia tetap bayar kan Pak? Sebentar. Kalau faktornya karena kesehatan dia, itu dikiaskan atau disamakan dengan orang sakit. Jadi saya ulang balik, orang hamil atau menyusui kalau dia tidak puasa karena faktor fisiknya yang tidak kuat, itu disamakan statusnya dengan apa? Orang sakit. Orang sakit itu kalau nggak puasa ngapain? Qadha atau fidyah? Qadha. Jadi hukum asli membayar hutang puasa itu aslinya adalah qadha. Tidak puasa dibayar dengan tidak puasa. Orang sakit tidak puasa, ya bayarnya dengan qadha gitu. Ibu hamil kalau dia tidak puasa karena tidak kuat secara fisiknya, dianya nggak kuat, itu dibayar dengan qadha. Tapi kalau dia tidak puasa itu karena faktor bayinya, dianya mah nggak apa-apa. Cuman bayinya ini mungkin netek. Oh suka. Oh ada suka juga. Karena puasa jadi mencret. Misalnya seperti itu, berarti kan faktor bayinya tuh. Faktor bayinya gitu. Nah kalau seperti ini memang ada tiga kelompok ulama. Ada yang mengatakan cukup qadha, ada yang mengatakan cuma fidyah saja. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i qadha plus fidyah. Gitu. Nah, ya kalau faktornya karena faktor si bayi ya, bukan faktor ibunya gitu. Oke. Lagi? Oh gitu Pak Ustadz. Ya. Saya kan 2 kali ini nganterin anak saya fidyah ke Fatahillah. Ya. Kan musuhin baru sebulan. Tapi tahun berikutnya dia bayar tiap Senin Kemis. Ya. Jadi double dong ya, fidyah bayar. Kodo juga. Faktor tidak puasnya karena netein. Maksudnya ibunya yang tidak kuat. Ya. Kalau ibunya tidak kuat itu qadha saja. Kan anak kuat bayinya itu. Oh bayi, kalau bayinya iya. Kalau bayinya Kita tetap bayar fidyah itu Ya. sama 1 bulan. Ukuran makan dia yang sehari-hari itu. sehari sekali makan ya. Beras ya. Sekali makan ya. Sekali makan, bukan 3 kali makan. 3 kali makan itu kan tradisi kita. Belum tentu tradisi bangsa lain 3 kali makan. Gitu.
Yang tradisi makan 3 kali, nasi uduk, makan siang, lalu makan malam, itu kita. Kalau orang Arab, saya beberapa kali kan nemenin orang Arab gitu, jadi penerjemahnya. Itu mereka heran gitu, kita gini makan, gini makan, kan gitu. Jadi sebenarnya sekali makan gitu, 1 kali makan yang makan beneran gitu. Nasi Padang Putra Minang. Boleh, ya. Gitu. Makanya itu. Boleh dalam bentuk matang juga boleh, mentah boleh, matang boleh. Ya, demikian. Ada lagi mau, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nanti di bulan Ramadan itu kita harus membuat skala prioritas dalam peribadatan atau dalam kegiatan, Pak. Kadang-kadang di suatu organisasi begitu Ramadan banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan, jadi fokus ibadahnya ini berkurang. Padahal di ibadah itu bisa dimaksimalkan, di sana ada itikaf atau apa semua banyak. Atau seperti tadi Pak Ustadz sampaikan, masih bisa baca Al-Quran apa semua. Tapi sekarang ini lebih banyak dominan melakukan kegiatan-kegiatan misalnya lomba atau apa semua gitu. Ini menurut Pak Ustadz bagaimana? Menurut prioritasnya itu di mana dimaksimalkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Ramadan itu memang aslinya adalah bulan ibadah ya. Aslinya itu bulan untuk meningkatkan ibadah. Ya terlihatlah, siangnya kita wajib puasa, malamnya disunahkan banyak-banyak untuk qiyamul lail, juga banyak-banyak baca Quran. Berarti memang Ramadan itu didesain Allah Ta'ala sebagai bulan untuk ibadah, peningkatan ibadah. Nah, bahwa di masyarakat kita suka diselingi dengan acara-acara yang sifatnya sosial gitu ya, lomba-lomba dan seterusnya, bazar misalkan, itu kalau sifatnya untuk syiar-syiar saja nggak apa-apa gitu. Khususnya buat anak-anak kalau zaman dulu itu kan banyak sekolah pada libur ya kalau Ramadan. Nah, anak-anak perlu dibikin acara untuk mengalihkan kegiatan dia supaya nggak kemudian mikirin laparnya terus kan gitu. Ada sanlat atau ada lomba nggak apa-apa. Cuman kalau kita orang dewasa, orang tua, itu sebaiknya tetap yang utama, yang fokusnya itu adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu. Bagaimana kalau kita misalnya disibukkan dengan menyiapkan makanan buka dan sahur? Niatkan itu karena Allah Ta'ala supaya lelah ibu betul-betul mendapatkan pahala. Karena itu bagian dari yang tidak terpisahkan dari kegiatan puasa. Ya kan, menyiapkan sahur dan buka selalu tidak terpisahkan kan? Ikhlaskan, insya Allah berpahala. Tapi tetap usahakan semaksimal mungkin ibu-ibu dan kita semuanya termasuk saya itu bisa menyelipkan di tengah-tengah kesibukan kita untuk bisa lebih meningkat ibadahnya. Harus tetap gitu. Saya kalau Ramadan itu ya jujur mungkin aktivitas talimnya lebih banyak gitu ya. Tetapi saya sadar dengan itu, maka resikonya saya mengurangi jam tidur. Atau kalau tidak ya di tengah-tengah aktivitas saya sebisa mungkin lah gitu. Meningkat kayak tilawah itu saya selip-selipkan. Entah itu di jalan atau apapun lah gitu. Ya konsekuensi dari kesibukan seperti itu. Atau yang masih kerja, asal kita sungguh-sungguh, kita insya Allah ketemu kok waktunya bagaimana kita bisa tilawah dan seterusnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya syiar, ada bazar Ramadan, itu kalau untuk syiar gitu, ya saya rasa tidak masalah. Tapi jangan kemudian waktu kita justru habis untuk nyiapin acara seperti itu gitu ya. Ada bukber itu? Bukber boleh-boleh saja gitu. Bukber boleh saja kan, mungkin di mall bukbernya. Tadi mall atau di apa gitu ya. Ya. Cuman gini juga sih, yang gini, nih betul. Saya diingetin Pak Jin. Bukber itu sebenarnya bagus. Bukber itu sebenarnya bagus. Cuman kalau gara-gara bukber itu orang jadi kemudian tidak jamaah, tidak terawih, nah itu saya kurang suka. Nggak sependapat lah. Bukber yang dilakukan gitu ya di rumah makan itu sebenarnya oke, nggak ada masalah. Cuman banyak yang kemudian sholatnya jadi berantakan karena rumah makannya tidak menyediakan tempat sholat yang memadai. Sholatnya cukup untuk 5 orang, 7 orang. Yang bukber
dari berbagai macam kelompok. Ada misalkan 50 orang. Akhirnya sholatnya berantakan. Betul. Makanya pada Isya belum selesai. Akhirnya sholat maghribnya nggak jamaah, isyanya nggak jamaah, terawihnya juga ketinggalan. Udah gitu nggak mau ganti terawih di rumah. Jadi menurut saya itu bubur yang seperti ini itu diantisipasi lah supaya jangan sampai seperti itu. Jadi kalau mau bubur tetap diperhatikan sholatnya. Misalkan nih Pak RT misalkan mau ada acara bubur RT misalkan kelurahan tetap didesain bagaimana difasilitasi setelah bubur sholat maghrib berjamaah supaya berkah. Supaya jangan acaranya makan-makan doang yang diutamakan, tapi juga acara sholat maghribnya difasilitasi. Artinya tempatnya disediakan, gitu. Supaya mantap, berkah. Kira begitu. Lagi? Udah Pak Ustaz, udah. Cukup ya? Cukup. Oh, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah. Dari mana dulu ya? Muternya ke sana. ya Bu Haji maaf lahir batin Ustaz sip. Maaf lahir batin. Maaf main ya salat ya. Maafin Pak Haji. Maafin Pak Ustaz. Boleh mereka? Lahir batin yang Haji. Maafin ya Pak Haji. Lahir batin Pak. Salam dari Indonesia. Kita doain suaminya biar di ACC bisa kualitas. dulu doa dulu ya Sebelum kita beramah-tamah, mari kita sama-sama meluangkan waktu sejenak untuk berdoa kepada Allah. Tapi sebelumnya saya pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Majelis Taklim dan juga kepada pengurus RT 02 RW 09, Pak Haji Imam, Pak Haji Sarsono dan juga Bu Haji Naring dan seluruh pengurus dan seluruh jamaah sekalian yang selama hampir setahun Bu Haji bersama ibu sekalian. Saya juga mungkin ada khilaf, mungkin kadang kata-katanya mungkin agak kurang berkenan. Nah, saya juga mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin saya kalau masih suka bercanda, waktunya malor-malor gitu ya, saya mohon maaf. Karena saya ngajar itu senang Bu, jadi saya karena sering malor-malor karena saya senang gitu menikmati gitu. Mohon maaf kalau agak lama gitu. Alhamdulillah. Saya berkasih. Udah besar. Baik demikian, mudah-mudahan Allah Taala pertemukan kita kembali nanti di bulan Syawal. Kemudian Allah Taala berikan kita kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan nanti dengan maksimal. Amin. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita dibandingkan ruang Ramadan yang telah kita lalui.
Amin. Kita tadi juga ada titipan doa untuk semuanya Boji Esika Supaya di ACC pindah ke Banten. ya, mudah-mudahan beliau segera di ACC Pindah kerja. untuk pindah tugasnya ke Oh, Banten. Dia setahun, gitu. Ya, 3 tahun. setahun setengah ya. Setahun. Dari Lampung ke Banten. Banten. dekat dong. Baik, kita awali dulu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Suara saya gini, pusing. Karena asrama apa udah? Jadi pulang. Masih kerja ya? Mau udah gede. Enak banget. Jadi Nur, ngapain nggak dibuka? Ambilin udah. Makan. Nah. Udah. Mandi. Udah dulu. Resti. Jangan